Salam, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai, marilah kita mengambil satu sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta pembarui hati kami agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1. Hati
Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil atas kerajaannya. Mereka akan didapatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan pada wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuai kesalahan, sebab ia setia, tidak ada diperbuat sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi di kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkanlah kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku yang raja, maka ia akan dilempar ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang berubah di arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang bisa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan menempati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali ke tuanku ya raja akan dilempar ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari dia mengucap doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangatlah sedih ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, dan bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 1 dan 2. Golgotha.
kita perbuat selama ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang di hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihani seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ini dari Kidung Jemaat nomor 329 ayat 3. Hidup baru untuk kita minggu ini yang tertulis di dalam 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. 1 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dan sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Demikianlah petunjuk baru untuk kita minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat 1.
Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur berterima kasih Tuhan kepadamu di pagi hari ini, karena Engkau berikan hari yang baru kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu dari tempat kami masing-masing Tuhan. Karena situasi pandemi COVID ini Tuhan, jemaat-Mu kembali lagi beribadah dari rumah masing-masing. Biarlah kiranya pandemik ini Tuhan boleh cepat berlalu, supaya persekutuan kami di gereja-Mu di GKP Bandung Barat boleh lagi dilakukan sebagaimana mestinya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai kebenaran. Biarkanlah kiranya Tuhan yang berfirman, kami yang mendengar, kami dapat mengerti dan kami lakukan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari 1 Timoteus 2 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah
aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak kala kita menghadapi berbagai macam tantangan yang datang dari luar diri kita membutuhkan suatu kekuatan. Kita membutuhkan satu hikmah. Bahkan bagaimana juga kita dapat memberi warna kekristenan untuk orang yang menghadapi berbagai macam pergumulan tersebut. Kita tahu bersama-sama bahwa situasi di kota Efesus adalah kota yang begitu berkembang pesat. Bahkan berbagai macam aliran kepercayaan, dewa-dewi yang ada disembah, dipuji oleh setiap orang hadir di sana. Sehingga orang Kristen itu juga menghadapi tantangan situasi yang terjadi karena keagamaan, situasi politik, situasi keamanan. Sehingga oleh karena itulah Paulus memberikan satu nasihat bagaimana kita yang dipanggil dan yang diutus ke tengah-tengah dunia ini mampu memberikan warna kehidupan orang Kristen. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menyikapi hal itulah seperti yang kita rasakan juga dalam bentuk yang lain. Maka Paulus memberikan 3 kata kunci yang dikatakan di ayat yang pertama. Yang pertama yaitu naikkanlah permohonan. Yang kedua, lakukanlah doa syafaat dan mengucap syukurlah atas kehidupan. 3 hal tersebutlah diberikan oleh Paulus untuk mengatasi situasi yang kita hadapi karena tekanan-tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan sosial, bahkan tekanan yang amat dahsyat yang dialami oleh seluruh umat manusia pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ini, kita terhalang banyak melakukan berbagai hal. Misalnya, kita tidak lagi bisa arisan. Apakah itu arisan satu marga? Apakah itu arisan satu kampung? Bahkan untuk bekerja pun kita terbatas waktunya. Untuk berinteraksi pun kepada sesama manusia, kita dibatasi oleh rasa ketakutan. Apakah orang tersebut OTD? Yang kita terkadang takut, jangan-jangan orang juga berpikiran hal yang sebaliknya. Sehingga kita akhirnya terbatas dalam segala hal. Sehingga beribadah pun terbatas. Dan kata Paulus, untuk menghadapi situasi tersebut, sampaikanlah dalam permohonanmu kepada Allah. Apa itu? Untuk boleh menghadapi dan mewarnai kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Permohonan itu disampaikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa syafaat. Tak kala orang mendengar doa syafaat, maka orang sering berasumsi doa syafaat itu panjang,
sehingga membuat orang mengantuk, sehingga terkadang doa syafaat itu nggak penting, karena doa syafaat itu menghabiskan waktu yang begitu panjang, terkadang lebih panjang daripada khotbah itu sendiri. Ini yang dikatakan ada perbedaan doa syafaat dengan doa pribadi. Kalau kita berdoa pribadi, maka pada umumnya yang kita doakan adalah apa yang terjadi untuk kehidupan kita, apa yang terjadi untuk anak kita, istri kita, suami kita, orang-orang yang terdekat. Sehingga terkadang lebih pendek daripada waktunya daripada doa syafaat. Karena apa? Doa syafaat itu memang panjang. Selain kita mendoakan diri kita, kita juga mendoakan orang lain. Bahkan kita mendoakan yaitu negara kita, bangsa kita, pemimpin kita, mulai dari presiden sampai tingkat yang terendah, yaitu RT. Kalau di Sumatera dikatakan kepala desa. Tentu ini membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga terkadang ada orang tidak mampu berdoa syafaat. Sehingga mendengar kata doa syafaat, orang mulai sudah gelisah. Dan yang ketiga dikatakan Paulus adalah bagaimanapun situasimu, suka atau duka, tetaplah bersyukur kepada Allah. 3 kata kunci tersebutlah yang diberikan nasihat oleh firman ini kepada Timotius dan jemaat yang ada di Efesus, dan kepada kita juga, yaitu menyampaikan permohonan kita, berdoa syafaat, dan mengucap syukur. Kenapa ini penting? Nasihat ini karena inilah yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kejahatan jangan dibalas kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Ini yang mau diajarkan oleh firman ini kembali kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kenapa itu penting? Terkadang ada orang berkata, dia kan tidak seiman dengan kita. Dia tidak satu gereja. Dia tidak satu daerah. Dia tidak satu suku dengan kita. Dia juga adalah orang yang korupsi. Dia juga adalah orang yang menganiaya. Sehingga tidak penting kita doakan. Tapi firman ini katakan, doakan pemerintahanmu, doakan penguasa-penguasamu, doakan pembesar-pembesarmu. Supaya apa? Supaya mereka boleh berlaku adil untuk setiap orang yang dia jumpai, ataupun segala keputusannya menghasilkan damai sejahtera kepada setiap orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, itulah mengapa dikatakan yang harus kita lakukan. Karena Yesus itu Esa, Yesus itu tunggal, Yesus itu datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga menyelamatkan setiap orang, menyelamatkan setiap manusia. Bagaimana cara menyelamatkannya? Percaya kepada Yesus. Bagaimana percaya kepada Yesus orang? Karena melihat cara kita menyelesaikan, menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini yang mau dinyatakan oleh Paulus dan dinyatakan firman ini kembali kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian.
Ini bukan hal yang main-main. Ini bukan hal yang dusta. Kalau Bapak Ibu melakukan ini, inilah inti dari ajaran kekristenan, yaitu mengasihi sesama manusia. Hukum Taurat pasal ke-5 sampai ke-10. Mendoakan orang yang berbuat jahat. Mendoakan orang yang menyakiti kita. Mendoakan orang yang sakit. Mendoakan orang yang butuh pertolongan. Ini adalah kebenaran firman Allah. Bukan sesuatu yang direka-reka, sesuatu yang diragukan. Untuk itulah Paulus menyatakan, apa yang dia sampaikan ini adalah satu kebenaran. Apa yang dia nyatakan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang percaya, supaya nama Tuhan itu makin dimuliakan dalam dunia ini. Kita tidak menyebarkan Injil dengan arogan. Kita tidak menyebarkan Injil dengan tangan besi. Tapi kita menyatakan Kristus sebagai juru selamat dengan penuh kasih sayang, dengan tangan yang terbuka. Marilah kamu yang letih lesu berbeban berat. Marilah kamu yang susah. Marilah kamu yang sengsara. Maka Tuhan akan melegakan engkau. Itu yang kita wartakan. Itu yang harus kita sampaikan. Itu yang harus kita nyatakan kepada setiap orang. Bahwa itu adalah kebenaran yang ditetapkan oleh Allah. Pemberitaan yang harus sampai ke ujung dunia. Yang seperti diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun pergumulan kita, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun keadaan kita, tetaplah kita memohon kepada Allah, tetaplah kita berdoa untuk orang lain, bukan hanya untuk diri kita, dan mengucap syukurlah engkau senantiasa, sebab itulah yang diingini oleh Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali, supaya kami selalu tetap senantiasa menyampaikan doa-doa syafaat kami atas situasi bangsa dan negara kami, atas situasi gereja kami, atas situasi rumah tangga kami, dan pribadi-pribadi kami. Kalau kami tidak berdoa, maka iman kami mati. Tapi ajari kami Tuhan untuk tetap senantiasa berdoa, menyampaikan segala sesuatu kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 ayat yang ketiga. Sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita dihantar oleh firman-Nya dari 1 Tawari 29 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita kumpulkan persembahan kita. Sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan beserta dengan kita. Amin.